Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nawaitu ta'allim wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah hari ini kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Awamilul Jurjani. Kita sudah sampai di bab yang ke-7 ya. Hari ini kita akan belajar bab yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila an qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin fi darain amin. Wa an-na'u sabi'u asma'un tajzimul fi'lainil mudhari'aini ala ma'na'in wa hiya tis'atu asma'in: man wa ma wa ayyu wa mata wa mahma wa aina wa anna wa haythuma wa idma. Tamam. Dan bab yang ketujuh ada beberapa isim. Kalau kita perhatikan, sebelumnya kita belajar huruf dan huruf ya kan? Huruf. Semua huruf. Tapi mulai hari ini kita memasuki amil yang berupa isim. Bab yang ketujuh ada beberapa isim yang tugasnya menjazamkan dua fi'il mudhari' di atas maknain. Makna di atas maknain ini di atas maknain syartiyah. Bisa ditambah maknain ini in syarat, in yang bermakna syarat. Udah. Jumlahnya ada 9 isim ya. Wahia tis'atu asma'in, jumlahnya ada 9 isim. Man, ma, ayu, mata, mahma, aina, anna, haitsuma dan idma. Sebelum kita jelaskan di papan tulis, coba kita perhatikan ibarat dulu. Asma'un tajzimul fi'lainil mudhari'aini. Ya, ini dikatakan nanti isim-isim syarat. Ya, ini kan isim. Kemarin itu huruf. Bukan huruf syarat. Kemarin itu cuma satu huruf syarat, in. Selainnya bukan huruf syarat tapi huruf yang menjazamkan satu fi'il mudhari'. Hari ini isim syarat namanya. Isim syarat. Kenapa dikatakan isim syarat? Karena fi'il sesudahnya menjadi fi'il syarat. Nah, isim syarat yang tugasnya menjazamkan dua fi'il mudhari'. Atas manain. Bagaimana penjelasan atas manain di sini? Taib, ini kan isim. Isim semua nanti akan kita sebutkan satu persatu. Dia akan menjazamkan fi'il mudhari' kalau dinisbahkan kepada makna in syartiyah. Taib, khutwah sedikit demi sedikit. Ini isim kan? Isim yang pertama. Isim ini, semua ini akan bekerja dia menjazakan fi'il mudhari' kalau dia bermakna syarat sebagaimana makna in syartiyah. Kemudian in ini kenapa dikaitkan dengan kata-kata syartiyah sebagaimana yang pernah kita hadirkan di pelajaran kemarin? Karena in nanti juga banyak maknanya kan? Di antaranya ada yang bermakna ghayah. Makanya isim ini akan menjazamkan fi'il mudhari', dua fi'il mudhari' kalau bermakna in, dan in ini syarat. Nah, bisa dipahami? Dan jumlahnya ada 9 huruf. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu di papan tulis insyaallah ya. Contohnya man contohnya. Ini dikatakan isim syarat kalau bermakna in syartiyah. Karena nanti ada makna istifham, contoh biar paham. Misalkan man yatrukul bab, siapa yang mengetuk pintu? Itu man juga kan? Itu istifham, tidak termasuk dalam pembahasan bab yang ke-7. Tapi yang masuk ke dalam bab yang ke-7, man yatrukul bab adribhu. Siapa yang mengetuk bab, saya akan membunuhnya. Ada syarat, ada jawab. Paham? Ala kulli hal, coba kita perhatikan di papan tulis. Al-naw'u sabi' al-jawazim fi'laini mudhari'aini ya. Ini perbedaan dengan pembahasan kemarin. Kalau yang kemarin menjazamkan satu fi'il mudhari', kalau sekarang menjazamkan dua fi'il mudhari'. Kalau kemarin dikatakan huruf, kalau hari ini dikatakan isim. Isim yang pertama, isim syarat yang pertama man ya. Contohnya may ya'mal su'an yujza bihi. Cara mengartikannya, barang siapa
yang mengerjakan kejahatan atau keburukan niscaya akan dibalaskan dengan pekerjaan tersebut, sesuai pekerjaan tersebut ya. Cara mengertikan jawabnya niscaya. Kemarin sempat kita katakan maka, bisa juga niscaya, bisa maka. Nah, ini cara mengertikannya. Kemudian i'rabnya gimana? Man isim syarat. Kalau kemarin huruf ya, hari ini isim. Man isim syarat jazim, dan juga dia merupakan huruf jazam, dua fi'il mudhari'. Ya'mal fi'il mudhari' majzum dengan man, majzum dengan man, alamat jazam sukun yang zahir pada akhirnya. Fa'ilnya dhamir dalam, takdirnya huwa ya. Soal maf'ulun bih, khalas. Yujza, yujza fi'il mudhari' majzum dengan man juga. Majzum dengan man, alamat jazam hazfu harfil illah. Dibuangnya huruf illah. Dasarnya ada alif maksurah di sini. Ada alif maksurah tapi sudah dibuang ya. Dan dia berposisi sebagai fi'il jawab syarat. Kalau tadi ini fi'il syarat, ini fi'il jawab syarat. Bihi jar majrur, khalas. Nah, ini caranya ya. Jadi ada tambahan pemakaian man ini. Pemakaian man lil aghlabiyah. Kebiasaan ini untuk lil aqil, untuk yang berakal. Baik itu manusia atau jin atau setan atau malaikat ya, yang berakal. Jadi makanya ini kita artikan barang siapa. Jadi kullu insan, kalau di kitab Kawakib dikatakan kullu insan, barang siapa, siapa saja gitu. Siapa saja, barang siapa boleh. Tapi nanti ada juga pemakaiannya li ghairil akil, itu di luar kebiasaan. Li ghairil akil, ada nanti juga pemakaiannya yang tidak berakal. Nanti ada contoh di Al-Quran, di syair banyak itu. Salah satunya, contohnya di dalam surat Yunus bisa kita lihat. Ini menggunakan kata-kata man. Semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit. Ini mencakupi, meliputi yang berakal sama yang tidak berakal. Jadi ini bukan bukan selamanya, tapi aghlabiyah pemakaian man untuk akil. Gitu ya. Baik. Ada tambahan juga. Jadi kita bilang ini semuanya isim. Isim ini ada mahal i'rabnya. Tadi sudah kita i'rab ya'mal dengan yujza kan? Itu yang penting pembahasan kita. Namun ada tambahan juga, man ini juga dia ada mahal i'rabnya. Yaitu kalau di sini i'rabnya mubtada. Kalau di sini i'rabnya mubtada. Ini kan isim. Kalau isim dia sah untuk dijadikan ma'mul, kebalikan huruf. Kalau huruf enggak ada dia amil. Kalau di sini mubtada. Amil dari ibtida ya, mubtada. Man ini isim syarat mabni ala sukun, dibina atas sukun pada mahal rafa sebagai mubtada. Khabarnya mana? Ini jumlah ya'mal nanti. Sudah kita i'rab ya'mal seperti yang sudah kita bilang barusan. Nanti jumlah fi'il dan fa'il pada mahal rafa jadi khabar mubtada. Ini tambahannya ya. Baik. Kemudian isim yang kedua ma. Contohnya wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Cara mengartikannya, dan apa saja yang kalian kerjakan daripada perbuatan kebaikan, niscaya diketahui perbuatan tersebut oleh Allah Ta'ala. Niscaya Allah mengetahuinya. Itu. Niscaya Allah mengetahuinya. Di sini syahid yang pertama yang perlu kita garis bawahi, taf'alu dengan ya'lam ya. I'rab dulu. Ma di sini juga menempati makam i'rab. Artinya dia bisa kita katakan kalau di sini bisa dia mubtada seperti yang sudah kita katakan barusan. Dia bisa juga jadi maf'ulun bih. Waw hasab ma qablahu sesuai pembahasan di belakang. Ma di sini bisa kita katakan maf'ulun bih. Maf'ul siapa? Maf'ul taf'alu. Maf'ul taf'alu. Kemudian kalau kita katakan dia mubtada, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di contoh yang pertama tadi, khabarnya di mana? Jumlah fi'liyah yang ada di taf'alu nanti. Sama ya. Baik, i'rabnya ma isim syarat. Dah? Ma isim syarat
dan jazam dua fi'il mudhari, dan dia sebagai isim yang menjazamkan dua fi'il mudhari. Taf'alu fi'il mudhari majzum dengan ma, alamat jazam buang nun ya, karena dia termasuk dalam fi'il af'alul khamsah atau amsilah khamsah. Udah. Waw jama'ah ya. Wawul jama'ah mabni ala sukun fi mahalli raf'in, pada mahal rafa' jadi sebagai fa'il taf'alu. Udah. Dan fi'il ini dikatakan dengan fi'il syarat. Fi'il syarat ya. Min khairin ada jar majrur. Ya'lam fi'il mudhari majzum dengan ma, dengan isim syarat tadi. Alamat jazam sukun yang zahir pada akhirnya. Dah. Al-ha dhamir mabni ala dhammah pada mahal nasab jadi maf'ulun bih. Allahu fa'il. Jadi di sini jazam, di sini juga jazam. Fi'il syarat sama fi'il jawab syarat. Sedikit ada tambahan, dan ma di sini kebalikan daripada man tadi. Kalau man untuk lil aqil, kalau ma li ghairil aqil. Ini juga berbicara aghlabiyah. Wa ma taf'alu min khairin, apa saja yang kalian kerjakan dari perbuatan kebaikan. Ini kan berbicara perbuatan, jadi bukan akil, ghairil aqil ya. Wa ma taf'alu min khairin, apa saja yang kalian kerjakan daripada kebaikan, ya'lamullah, niscaya Allah mengetahuinya gitu. Yang ketiga, ayyu. Langsung contohnya, ayyu mahallin tajlis ajlis. Ayyu ini sebelum kita jelaskan contoh ini, nanti dia sesuai pemakaiannya, sesuai idhafah. Karena ayyu ini lazim bil idhafah, dia mesti untuk diidhafah, dan dia bermahal dalam i'rab. Kalau dia idhafahnya kepada lil aqil, berarti dia pemakaiannya lil aqil. Kalau dia diidhafah kepada isim zaman atau zaraf zaman, dia berfaedah zaman nanti. Kalau dia diidhafahnya kepada tempat, berfaedah makan, lil makan itu. Pemakaiannya lil makan. Kalau di sini ayyu mahallin tajlis ajlis ya. Di sini cara mengartikannya, kalau contoh ini ya, di mana saja, tempat yang mana saja engkau duduki, ini saya juga duduk. Maksudnya saya juga duduk di sana, maksudnya kan. Kalau di sini berbicara dimanapun atau tempat manapun. Nah, ini contoh di sini berarti berbicara mahal ya, makan, tempat yang kita duduki. Baik, tajlis cara i'rabnya nanti ayyu isim syarat dan isim yang menjazamkan dua fi'il mudhari. Nah, di sini ayyu ada mahal i'rabnya. Kalau di sini bisa kita katakan mubtada. Ayyu isim syarat dan jazim dua fi'il mudhari. Dia sebagai mubtada, marfu alamat rafa, dhammah yang zahir pada akhirnya. Ayyu mudhaf mahallin mudhafun ilaih. Nah, tajlis fi'il mudhari majzum dengan ayyu, alamat jazam sukun yang zahir pada akhirnya. Fa'ilnya dhamir dalam, takdirnya anta wujuban. Dan dia berposisi sebagai fi'il syarat. Ya. Kemudian ajlis fi'il mudhari majzum dengan ayyu juga, alamat jazam sukun yang zahir pada akhirnya. Dhamir dalam yang menjadi fa'il, takdirnya ana wujuban. Ya. Dan dia dikatakan fi'il jawab syarat. Nah, ini salah satu contoh. Dan ayyu ini nanti banyak. Sudah kita katakan tadi, ada lil aqil, ada lil ghairi aqil, ada lil makan, ada lil zaman. Ya. Dan untuk i'rabnya juga demikian. Kalau ini jadi mubtada, nanti ada kalanya jadi maf'ulun bih, ada kalanya jadi khabar, ada kalanya jadi apalah, sesuai pemakaiannya. Contoh lain yang di i'rabnya sebagai maf'ulun bih, ayyama tad'u falahul asmaul husna. Ayya di sini i'rabnya nanti maf'ulun bih. Maf'ul siapa? Tad'u. Ma zaidah. Jadi yang perlu kita ketahui, ayyu di sini sesuai pemakaiannya sesuai mudhafun ilaih nanti,
baik dia berakal atau tidak berakal, atau zaman atau makan. Dan untuk i'rabnya dia juga bihasab siyaqil kalam, bisa jadi mubtada, bisa jadi maf'ulun bih dan lain-lain gitu. Tamam. Tapi harus kita perhatikan juga, kalau memang dia nanti pemakaiannya untuk lil akil, bermaknanya lain, bukan dimanapun lagi, tapi siapapun. Misalkan, contohnya ayyuhum yakum akum, siapapun, karena tadi kan berakal, siapapun dari mereka berdiri, niscaya saya juga akan berdiri. Jadi sesuai nanti, sesuai mudhaf ilaih, kita lihat dulu sesuai. Kalau ayyuhum ini sudah pasti karena mereka, berbicara mereka, maka siapapun artinya siapapun di antara mereka gitu. Baik. Yang keempat ya, mata. Contohnya mata takhruj akhruj. Cara mengartikannya, kapanpun engkau keluar, niscaya saya juga ikut keluar gitu. I'rabnya gimana? Mata ini mabni. Mata isim syarat dan jazam. Nah, mabni ala sukun. Mabni ala sukun, mansub ala dzarfiyah atau mansub ala maf'ulun fi. Mansub dia sebagai maf'ul fi. Maf'ul fi ini dzaraf. Karena ini berbicara zaman, zamaniyah. Mata kapanpun, ini kan berbicara zaman. Maka dia mansub ala dzarfiyah atau maf'ulun fi. Nah. Takhruj fi'il mudhari' majzum dengan mata, alamat jazam sukun yang zahir pada akhirnya. Sama seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Sama. Jadi enggak usah kita ulang, sama. Ini i'rab fi'il yang pertama, fi'il yang kedua sama seperti yang sudah kita jelaskan barusan ya. Cuma ada tambahan di sini, mata pemakaiannya li dzarfiyah zamaniyah. Dia bertempat mahal maf'ulun fi, mabni ya. Kemudian mahma taqum, contohnya mahma taqum akum. Ini cara mengartikannya sama seperti mata. Kapanpun engkau berdiri, niscaya saya juga ikut berdiri. Cara i'rabnya yang agak berbeda ya. Mahma isim syarat. Mahma isim syarat dan jazam dua fi'il mudhari' mabni ala sukun fi mahalli rafa. Pada mahal rafa dia kalau di sini sebagai mubtada. Pada mahal rafa mubtada kalau di sini. Jumlah yang menjadi khabar nanti di mana? Jumlah fi'liyah ya, di taqum, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di contoh yang pertama tadi. I'rab taqum sama akum sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Yang jadi perbedaannya, mahma di sini bertempat sebagai mahal i'rab mubtada. Ya. Jadi tambahan juga mahma di sini pemakaiannya li ghairil aqil ya, sama seperti ma tadi, li ghairil aqil. Nah. Baik, kemudian aina ya. Aina contohnya, contoh dari Al-Qur'an, ainama takunu yudrikumul mautu. Ainama takunu yudrikumul mautu. Ini contoh dari Al-Qur'an, bisa kita lihat ya, surat An-Nisa ya. Surah An-Nisa ayat 78. Cara mengartikannya di mana saja atau dimanapun, bisa di mana saja dimanapun kalian berada, niscaya kematian akan menjemputmu, niscaya kematian akan mendapatkanmu gitu. Nah, jadi fokus kita di mana? Takunu fi'il sesudahnya dan yudrik ya. Cara i'rabnya gimana? Ini kan contohnya apa hurufnya tadi aina. Kenapa di contoh sudah ada ainama? Kenapa? Cara i'rabnya aina isim syarat dan huruf jazam dua fi'il mudhari' mabni 'alal fathah. Dia mabni dibina di atas harakat fathah fi mahalli nasab, pada mahal nasab ala dzarfiyah. Dia ini nasab ala dzarfiyah, mansub ala dzarfiyah ya, mansub ala dzarfiyah. Ma zaidah, ini namanya ma huruf ziyadah. Ma huruf ziyadah. Enggak berefek dia, sudah ziyadah. Ini makanya nanti dikatakan aina di sini baru beramal sebagai isim syarat kalau bersambung dengan ma. Dan ma itu maziyadah. Kalau tidak bersambung nanti aina ini istifham. Aina takunu. Ini berfaedah istifham. Kalau mau dijadikan sebagai aina yang berfaedah syartiyah, yang berfaedah jazam dua fi'il mudhari, harus bersambung dengan ma, dan ma ini maziyadah.
Takunu yudrik sama seperti yang sudah kita jelaskan barusan ya. Takunu fi'il mudhari sama seperti taf'alu tadi. Yudrik juga sama seperti ya'lam tadi ya. Kemudian anna. Contohnya apa? Anna tanzil anzil. Cara mengartikannya dimanapun. Dimanapun masih sama seperti aina, masih sama. Dimanapun engkau mampir atau turun, niscaya saya akan mampir juga. Niscaya saya akan turun juga. Itu maksudnya. Aina tanzil anzil, dimanapun. Ya, dimanapun. Ini nanti kalau di ilmu balaghah atau di kitab-kitab yang lain dijelaskan anna ini mempunyai 3 macam makna sesuai pemakaian kalimat. Ada 3 macam makna. Cara i'rabnya anna isim syarat, dan dia menjazamkan dua fi'il mudhari. Mabni ala sukun, dibina atas sukun pada mahal nasab ala dzarfiyah. Pada mahal nasab dzarfiyah. Ini sama seperti aina tadi. Ini mansub ala dzarfiyah. Tanzil anzil sama seperti fi'il sebelumnya. Takum akum sama. Ya. Yang huruf ke-8 ya. Yang ke-8 haitsuma. Haitsuma tajtahid fi dirasah yuqaddir lakallahu najahan. Ini bisa kita katakan sekira-kiranya. Sekira-kira engkau bersungguh-sungguh dalam belajar, niscaya Allah akan mentakdirkan bagimu kesuksesan. Cara i'rabnya, nah di sini ada tambahan haitsuma. Cara i'rabnya haitsu isim syarat dan jazam, dua fi'il mudhari, dan dia mabni ala dhammah, mabni dia ala dhammah pada mahal nasab maf'ul fi, sama seperti ainama tadi. Mabni ala dhammah pada mahal nasab maf'ul fi. Nah, ma ziyadah. Ma ini ma ziyadah. Ada yang mengatakan ini ma ziyadah ya. Tajtahid i'rabnya sama seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nanti jawabnya di mana? Yuqaddir. Ya, yuqaddir. Cuma di sini ada sedikit tambahan ya. Sesudah kita i'rabkan tajtahid ini sudah jumlah fi'liyah, jumlah fi'il dan fa'il, dia pada mahal jar. Pada mahal jar majrur dengan idhofah, majrur dengan haitsu di sini. Karena nanti ada kaidah yang mengatakan kalimat sesudah haitsu ini dzaraf. Kalimat sesudah haitsu lazim ada jumlah, baik itu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Dan jumlah ini bertempat sebagai majrur, sebagai mudhaf ilaih daripada haitsu nanti. Tapi dia pada mahal. Taib yang terakhir ya, isim yang ke-9 idma. Idma. Contohnya idma taqra, aqra ya. Cara mengartikannya bisa kita katakan kapan saja ya. Kapan saja engkau membaca, niscaya saya juga akan ikut membaca. Jadi cara i'rabnya ini berbeda dengan isim-isim yang sudah kita jelaskan barusan. Karena di sini idma memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan huruf, ada yang mengatakan isim. Yang pendapat yang lebih kuat bahkan dikatakan di dalam kitab Mutawimah al-Ajrumiyah, idma ini merupakan huruf. Huruf yang menjazamkan dua fi'il mudhari. Jadi i'rabnya idma huruf syarat. Ya, idma huruf syarat dan menjazamkan dua fi'il mudhari. Dan ini dipisahkan ya. Ini dipisahkan i'rabnya id huruf dzarfiyah mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ini enggak ada mahal bagi i'rabnya. Kalau yang tadi ada maf'ul fi dzarfiyah, ini enggak, la mahalla lahu min al-i'rab. Ma huruf ziyadah. Ya. Ma huruf ziyadah. Id huruf dzarfiyah, ma huruf ziyadah. Taqra dengan aqra sama seperti contoh-contoh yang sudah kita jelaskan ya. Baik, alhamdulillah selesai pembelajaran kita hari ini. Cuma yang harus kita ketahui bahwa al-musannif mengatakan ini semua isim. Mungkin beliau sependapat dengan yang mengatakan bahwa idma juga isim ya. Tapi dikatakan di dalam kitab yang lain, salah satunya kitab Mutawimah al-Ajrumiyah, yang lebih kuat idma ini dikatakan
huruf syarat. Iya, memang tugasnya dia menjazmkan dua fi'il mudhari, tapi dia sebagai huruf, bukan isim. Ini saja ya. Semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjut di pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairal jazaa ala musyarakah fi hadhihi al-halaqah al-'ashirah. Wa barakallahu fina wa fikum hafidhanallahu wa iyyakum ajma'in.